Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel jual beli saham. Hari ini tanggal 10 Juni 2020. Hari ini IHSG ditutup melemah beberapa poin, dan ini beberapa koreksi terjadi setelah kemarin IHSG naik terus selama beberapa hari. Nah, kemarin kita sudah juga membahas 17 saham-saham pilihan dari channel jual beli saham. Pertanyaannya, apakah 17 saham ini masih on sale, masih diskonnya bagus, masih murah? Hari ini kita akan lihat satu persatu, dan kita akan memakai cara yang sederhana dengan tools yang tersedia. Baik, metode sederhana yang kita pakai di sini, kita menggunakan tools yang ada di Stockbit. Memang harus register dulu untuk bisa memakai tools ini, tetapi kalau tidak mau berbayar, pakai trial dulu saja. Setelah trial nanti kita bisa login, lalu kita bisa masuk ke valuation tools. Nah, di sana ada valuation method yang namanya metode valuasi yang namanya price to earning method atau metodologi price to earning. Nah, lalu setelah kita pilih itu, nanti kita tinggal pilih sahamnya apa. Ketika kita pilih sahamnya, nanti akan muncul berapa current EPS-nya, EPS yang sekarang, dan juga kita bisa pilih EPS growth-nya. Misalnya di sini growth annual-nya atau year on year growth, itu otomatis datanya akan muncul. Lalu yang ketiga, kita bisa pilih PE standard deviasinya untuk 3 tahun itu berapa. Nah, setelah kita pilih ketiga variabel komponen ini, ketika kita enter, nanti akan muncul hasilnya, stock value-nya, target price-nya berapa, lalu sekarang harganya berapa. Ini akan mengacu harga pada hari itu. Lalu di situ akan muncul margin of safety. Margin of safety itu apa? Dia kira-kira masih berapa persen diskonnya target price itu dari harga sekarang. Nah, di sini berarti target price-nya 32.531, harga hari itu 29.025, itu masih ada diskon sekitar 12%. Kemungkinannya kita untuk mencapai target itu masih ada 12%. Lalu untuk konsensusnya di sini ada muncul juga untuk dengan kriteria yang tadi kita masukkan. Konsensusnya kita bisa melihat berapa yang harga itu dianggap medium, lalu tinggi maupun rendah. Nah, ini sebagai acuan saja, dan ini adalah salah satu cara yang sederhana menggunakan tools yang ada untuk mendapatkan acuan harga, yaitu apakah ini masih murah ataukah ini sudah mahal, apakah ini under value atau sudah over value, lalu kira-kira masih berapa persen kira-kira discount, atau di sini gampangnya margin of safety-nya. Memang caranya banyak, cara yang bisa digunakan. Ini hanya salah satu cara. Yang penting kita punya ada satu cara untuk referensi. Meskipun cara itu belum tentu 100% benar, ya. Belum tentu 100% tepat. Jadi ini bisa pakai referensi, tapi paling enggak kita konsisten dengan menggunakan referensi tersebut, ya. Dan ini masih perlu dihitung secara berkala, karena nanti ada perubahan dari EPS misalnya. Lalu EPS growth-nya ini kalau kita ambil 3 tahun berikut ke belakang, itu nanti tahun depan mungkin annual year on year growth-nya berbeda, sehingga kita harus update lagi, dan harga pada saat itu tentu juga berbeda, sehingga hasilnya yang kita bisa lihat target price-nya berapa,
lalu masih ada margin of safety-nya berapa, lalu level untuk low, medium, high-nya di level berapa. Nah, ini sekilas cara yang kita gunakan. Lalu langsung saja ke 17 saham yang sudah dipilihkan oleh channel jual beli saham. Yang pertama yaitu BCA. BCA pada hari ini tanggal 10 Juni ditutup pada price 29.000. Ya, setelah kita masukkan tadi parameter-parameternya, lalu kita hitung target price-nya BCA itu di 32.531. Artinya masih ada sekitar diskon atau margin of safety 12%. Nah, ini harga ditutup hari ini dan ini target price-nya 12%. Oke. Kelihatannya memang masih kecil sekali ya, 12%, karena memang BCA sudah naik cukup lumayan dari bottomnya dia di 22.000, sekarang di 29.000. Ini sudah cukup tinggi kenaikannya ya. Kalau jadi, sehingga kalau dari target yang dihitung di sini misalkan 32.531, masih ada sekitar 12% margin of safety. Nah, bagaimana rekomendasinya? Atau ya kita tunggu BCA dia turun. Tetapi BCA ini memang saham bank yang terbaik ya, yang terbaik dengan market kapitalisasi yang paling tinggi, sehingga dia tidak terlalu istilahnya volatile ya. Makanya waktu dia turun, dia ya termasuk salah satu bank yang naiknya cepat kembali gitu, karena memang perusahaan yang bagus karakteristiknya seperti itu. Kalau terjadi koreksi yang misalkan koreksi umum gitu, dia biasanya yang perusahaan yang bagus-bagus ini akan kembali lebih cepat ya, salah satu karakteristiknya. Nah, yang kedua kita lihat Bank BRI. Nah, BRI ini lebih menarik karena setelah kita hitung, BRI ini mempunyai margin of safety-nya cukup besar, 39%, yaitu kalau dari harga sekarang, harga ditutup hari ini 3.030 ke targetnya sekitar 4.200. Nah, tapi BRI ini juga punya karakteristik yang unik, karena pergerakan harganya itu sangat dipengaruhi oleh asing, sehingga kita juga harus memperhatikan bagaimana pergerakan asing. Tetapi kalau kita hitung berdasarkan tadi performance EPS-nya, lalu annual year on year growth-nya, lalu standar deviasi dari PI-nya 3 tahun ke belakang, itu dapat target price-nya sekitar 4.200. Nah, itu BRI. Yang ketiga Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ternyata setelah kita hitung berdasarkan parameter yang sama, itu target price-nya di 9.600, sehingga sini margin of safety-nya ya dari harga sekarang 4.900 itu cukup besar, 96%. Kelihatannya cukup menarik ya, Bank Mandiri ini. Bahkan untuk konsensus harga medium aja di 7.596, yaitu di harga di atas harga sekarang. Artinya harga sekarang itu kalau dilihat dari konsensusnya itu rendah, harga ini rendah ya, harga rendahnya, sehingga margin of safety-nya pun di sini cukup besar. Nah, ini Bank Mandiri cukup menarik ya. Tapi untuk bank-bank besar itu memang kita harus perhatikan pergerakan asing ya, pergerakan asing, karena memang kita lihat juga siapa yang mempengaruhi pergerakannya ya. Selain kita melihat potensinya, margin of safety-nya berdasarkan performanya dia, kita juga perlu melihat bagaimana atau apa faktor yang menggerakkan dia, seperti apakah asing ataukah bandar lokal misalnya, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya setelah Bank Mandiri adalah Bank BNI. Bank BNI juga masih menarik karena margin of safety-nya cukup besar, 88 ya, dan bahkan harga mediumnya pas tepat di angka 4.563 atau di harga sekarang 4.500-an ya. Jadi kebetulan ini pas banget, ini harga sekarang itu untuk harganya itu di sekitar harga medium, artinya di tengah-tengah. Namun demikian targetnya 8.000 sekian, jadi margin of safety-nya masih cukup besar, 88%. Nah, itu Bank BNI. Berikutnya ICBP. ICBP
kemarin mengalami koreksi yang cukup besar dan mau naik pun belum bisa, sudah nutup gap yang di sini tapi kembali lagi. Nah, oleh karena itu ketika kita hitung berdasarkan performanya ya, kita melihat juga margin of safety-nya masih cukup besar 62, dan ini masih cukup menarik ya. Dan untuk konsensus harga sekarang itu masih di bawah harga mediumnya. Nah, ini berarti ini harganya dekat-dekat dengan konsensus bawah. Artinya ini menarik sekali untuk kita beli. Mungkin kita simpan, mungkin bisa beli bertahap, dan kita juga memperhatikan bagaimana pergerakan dari bandar ini yang mempengaruhi pergerakan harga, sehingga kita beli saat mungkin bandar juga ikut mengakumulasi atau membeli saham ini gitu. Tetapi potensinya masih cukup baik, 62%. Berikutnya Mayora ini masih cukup menarik juga, margin of safety-nya masih 82%, dan harga mediumnya itu di 2.800. Jadi harga sekarang juga masih di bawah harga mediumnya. Berarti harga sekarang itu masih dekat, bahkan di bawah harga rendah, konsensus rendahnya ya. Jadi Mayora ini masih menarik juga, potensinya bagus. Saya tidak bahas detailnya Mayora untuk perusahaannya itu sendiri, nanti lain waktu dibahas. Tapi ini 17 ini perusahaan-perusahaan yang bagus secara fundamental yang sudah kita pilihkan. Berikutnya Charun Popan atau Cepin, potensi margin of safety-nya 23%. Sepertinya kurang menarik, nanti kita lihat perbandingannya dengan yang Java ya. Tapi memang Cepin ini seperti kalau di bank BCA-nya ya. Nanti Java mungkin bank BRI-nya gitu. Dua itu mungkin top 2-nya atau dua terbesar untuk kategori di bidangnya gitu. Kayak pakan ternak seperti Cepin ini. Nah, kebetulan Cepin itu sama, dia lebih enggak volatile dibandingkan dengan Java ya, seperti BCA. Jadi ketika turun dia naiknya kembali lebih cepat gitu. Sehingga untuk hari ini itu ketika kita hitung margin of safety-nya itu di harga sekarang itu 23%, dengan targetnya itu di 6.883 ya. Harga medium itu 4.600, berarti harga sekarang itu sudah di atas harga medium ya. Itu untuk Cepin. Oke, sekarang kita lihat Java. Nah, Java margin of safety-nya lebih besar, 47% ya, 47%, dan harga mediumnya itu di 2.230, yaitu di atas harga sekarang. Jadi Java ini harganya ini justru malah di bawah harga konsensus rendah. Nah, ini makanya margin of safety-nya Java masih cukup bagus, 47% gitu. Oke. Berikutnya Sido. Nah, Sido ini juga termasuk perusahaan yang sangat bagus, sehingga dia nggak terlalu volatile. Karakteristiknya mirip kayak BCA ataupun Cepin, begitu jatuh dia naiknya cepet ya, naiknya cepet kembali. Dan sekarang itu di harga sekarang ini malah sudah di atas harga konsensus high ya, sehingga untuk target berikutnya di 1386 dia punya margin of safety-nya cuma 9% ya. Jadi kalau kelihatannya tidak begitu menarik, tapi sekali lagi ini perusahaannya memang sangat bagus ya. Perusahaan bank bagus, kadang-kadang kita tidak bisa ukur aja dengan ini berdasarkan parameter tadi. Dan kalau dia perusahaan bagus biasanya demand-nya atau pembelinya banyak, dan kalau pembelinya banyak tentu harganya tetap terus naik gitu ya. Lebih gampang untuk terus naik gitu karena perusahaannya bagus. Orang banyak mencari, memburu perusahaan-perusahaan yang paling bagus misalnya di bidangnya. Salah satu informasi di perusahaan Sido ini memang hutangnya juga sangat kecil atau bahkan tidak ada hutang kalau nggak salah. Jadi ini perusahaan yang memang bagus sekali, dan produknya pun kita tahu, dan dia juga menguasai pasar di bidangnya, di produknya ya. Tidak ada saingan yang cukup berarti dari dia gitu. Ini termasuk salah satu yang mendominasi pasar. Seperti kalau bank di BCA, kalau pakan tadi di Charun Popan ya, kalau industrinya ini di Sido muncul ya.
Kemudian yang berikutnya Astra International. Astra International itu margin of safety masih lumayan 56% dan harga mediumnya di 8.800, artinya harga sekarang itu masih di bawah, harga yang tinggi nih ya, harga mediumnya di 8.100, tapi harga sekarang itu masih di bawah harga medium dia. Berdasarkan performa 3 tahun tadi waktu kita hitung ya, target harganya si Astra di 7.735 ya. Jadi masih ada margin safety-nya cukup bagus untuk Astra. Berikutnya Sri Rejeki Isman. Nah, Sri Rejeki ini terjadi koreksi cukup lumayan besar, padahal ini perusahaan bagus. Dan beberapa hari ini saat ini belum kembali dengan pulih, sehingga untuk hari ini ketika kita hitung itu targetnya itu dapatnya di 3.366 dengan harga sekarang di 183, itu berarti masih ada margin of safety-nya sekitar 100% ya. Tapi memang bisnis dari Sri ini sangat dipengaruhi oleh terutama COVID ya, karena memang dia bisnisnya banyak melakukan ekspor, dan kita tahu situasi saat ini ekspor masih sangat terganggu, sehingga bisnisnya masih belum pulih kembali. Tetapi nanti kalau si Sril ini bisa ekonomi sudah kembali normal, ekspor juga kembali normal, lalu mungkin Sril juga punya pengganti untuk revenue-nya dia atau penjualan dia yang tadi ekspor, dengan fundamental yang bagus Sril ini dia akan kembali, dan potensi dari margin of safety-nya berdasarkan performance 3 tahun ke belakang ini 100% ya. Berikutnya sektor properti, Pakuwon Jati, berdasarkan performanya juga kita hitung margin of safety masih cukup besar 86, tapi juga bisnis ini, properti ini sangat dipengaruhi oleh COVID ini. Kita tahu ekonomi juga lagi agak lesu, jadi daya beli juga orang masih banyak wait and see, sehingga sahamnya belum pulih. Nanti kalau mungkin ekonomi sudah kembali normal, properti mulai bangkit lagi, kita akan melihat Pawon bisa kembali ke level yang sebelumnya, dan berdasarkan performa 3 tahun yang lain kita hitung target price-nya di sekitar 803, dan itu punya margin of safety sekitar 86%. BSDE, dua saham properti terbaik yang kita pilihkan, luar biasa saat ini harganya masih cukup bottom ya. Ketika kita hitung margin of safety-nya itu 259% ya. Harga mediumnya di 1.300, jadi harga sekarang itu di bawah harga mediumnya, dan target price-nya itu di sekitar 2.700, sehingga kalau dari harga sekarang kita hitung margin of safety-nya 259%. Potensinya luar biasa, tetapi ini mengikuti pemulihan dari ekonomi dan daya beli masyarakat terhadap properti itu sendiri. BSD merupakan salah satu perusahaan terbaik di properti, dan dia merupakan perusahaan yang mempunyai bank land terbesar ya. Bank landnya cukup banyak sekali BSD ini. Oke. Berikutnya Telkom. Nah, Telkom tentu ini market leader ya di telepon maupun internet, dan setelah kita hitung tuh margin safety sekitar 23% saja ya, dari harga sekarang untuk target harga di 3.819. Yang penting kita lihat tuh ini ya, target harganya ini, karena harga sekarang itu fluktuatif, sehingga margin of safety-nya ini akan bergerak ya. Tapi yang kita perlu lihat itu adalah target harganya berapa, karena indikator yang kita pakai tadi untuk menghitung berapa target harga ini itu tidak berubah tiap hari ya, itu berubah misalkan setiap quarter atau setiap tahun ya. Jadi yang berubah nanti presentasi ini karena harga acuannya itu berubah ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah target price-nya berapa. Nah itu. Kemudian yang berikutnya tower, ini juga mendominasi tower untuk telekomunikasi. Harganya sudah cukup naik ya. Sekali lagi ini perusahaan yang mendominasi, termasuk kayak Charun Popan, lalu ada
ICBP, lalu ada tadi Bank BCA, ya, perusahaan-perusahaan yang bagus atau Sido muncul gitu, perusahaan seperti ini, ketika dia koreksi dia kembalinya lebih cepat, ya, kembali lebih cepat. Dan di harga sekarang itu dengan performa 3 tahun yang lalu kita hitung margin of safety-nya 0. Artinya di harga sekarang itu sudah memenuhi, harga sekarang itu malah justru di atas target price-nya, udah di atas target price-nya. Jadi kita perhatikan ini kelihatan tidak menarik kalau dia dari target price, tapi sekali lagi ini perusahaan yang mendominasi, sehingga perusahaan seperti ini biasanya banyak diburu orang, dan kalau orang membeli artinya perusahaan ini akan terus naik gitu ya, sehingga parameter itu nanti akan berubah sehingga target naik ini bisa bergerak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Berikutnya adalah dari sektor tambang, itu Adaro, kita hitung margin of safety-nya 16% ya, kelihatannya cukup kecil, dan saham ini dipengaruhi oleh harga batu bara juga, sehingga hal itu kita perlu perhatikan ya. Kalau ini siklusnya itu kita perhatikan, terutama untuk pergerakan dari harga batu bara. Berikutnya terakhir ini United Tractor, itu salah satu grup Astra. Sahamnya sudah cukup koreksi cukup banyak, dan ya setelah kita hitung margin of safety-nya itu 88%. Ini cukup menarik ya. Bahkan harga mediumnya itu di atas harga sekarang. Harga medium ini 19.000. Potensi masih bagus, menarik untuk kita amati, dan tentu kita perlu lihat karena industri ini juga dipengaruhi oleh situasi saat ini ya, dan industri tambang juga, jadi itu berkaitan gitu. Nah, itu kita juga mesti melihat bagaimana pergerakan dari bisnis itu, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun secara performance 3 tahun yang lalu di harga sekarang itu harganya cukup murah ya, memang di bawah harga konsensus medium, dan mempunyai potensi yang cukup untuk mencapai target harganya di 32.000. Oke, itulah kira-kira review 17 saham, potensinya, diskonnya berapa. Kita summary-kan aja di sini. Nah, itu saham-saham yang punya potensi atau diskonnya masih cukup bagus ya, berdasarkan untuk tools, valuation tool yang ada kita pakai tadi. Ada saham BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Indofood juga, Mayora, Java, lalu di sini ada Astra International, Sirejeki, Pakuan Jati, BSDE, dan juga United Tractor. Nah, itulah, semoga bermanfaat. Berapa kira-kira diskon dari harga perusahaan-perusahaan yang terbaik tadi, ini sebagai acuan saja untuk kita mengambil atau memposisikan berapa target yang ingin kita capai. Tapi kita juga harus perhatikan tadi ya, faktor-faktor apa yang menggerakkan saham itu, sehingga kita juga bisa masuk di saat yang tepat ya. Saat yang tepat untuk saham-saham tersebut, kita udah punya acuan harga, dan acuan harga nanti kita akan review terus sehingga menentukan apakah harga sekarang misalnya itu masih cukup murah, diskonnya cukup bagus atau tidak. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan mensupport channel ini. Jikalau suka, silahkan subscribe, like, dan juga share. Dan kami akan kembali lagi dengan video-video lainnya. Tentu fokusnya di sekitar saham ini, dan juga nanti akan mungkin berkembang kembali untuk memperluas kira-kira apa yang bisa membantu kita untuk jual beli saham, dan kita untung dan kita sukses sampai nanti ke depan. Oke, itu dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.